Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inga Pratiwi dengan NIM A1A1211051. Baik, saya dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang neraca pembayaran internasional. Di sini saya akan memaparkan 2 poin. Yang pertama yaitu pengertian neraca pembayaran dan yang kedua struktur dan unsur-unsur neraca pembayaran. Langsung saja untuk poin pertamanya yaitu pengertian neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Seperti pengertian penduduk dalam hal ini meliputi perorangan atau individu, perusahaan, badan hukum, badan pemerintah, atau siapa saja yang tempat tinggal utamanya di negara tersebut. Transaksi ekonomi berarti pertukaran nilai barang atau jasa ekonomi atau pengalihan kekayaan penduduk suatu negara ke negara lain. Neraca pembayaran memiliki 2 sisi, yaitu kredit dan debit. Kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari penduduk negara lain, sementara sisi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban pembayaran kepada penduduk negara lain. Semua transaksi kredit masuk dalam neraca pembayaran dengan tanda positif, sedangkan transaksi debit masuk dengan tanda negatif. Menurut Pipenger 1973, neraca pembayaran internasional (NPI) memiliki sebutan-sebutan lain seperti neraca pembayaran (NP) atau neraca pembayaran luar negeri (NPLN). Setiono 1987 menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris NPI disebut Balance of Payment (BOP) atau Balance of International Payment atau BIP atau International Balance of Payment (IBP). Untuk konsistensi dalam disertasi ini, istilah yang dipakai adalah neraca pembayaran internasional. Walaupun NPI memiliki banyak sebutan, namun menurut Duansah 2000, kesemuanya mempunyai pengertian yang sama. Pengertian tersebut dapat dilihat dari definisi berikut. NPI didefinisikan sebagai suatu catatan atau ikhtisar yang tersusun secara sistematis tentang semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi ekonomi tersebut meliputi kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa, arus masuk dan keluarnya modal, hibah dan pembayaran transfer lainnya. Baik, untuk bagian kedua di sini yaitu struktur dan unsur-unsur neraca pembayaran internasional. Struktur pembayaran internasional terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama neraca pembayaran, kedua kredit, ketiga debit. Untuk neraca pembayaran terbagi menjadi 3 bagian juga, yaitu rekening giro, akun modal, dan rekening tabungan. Pada sisi kredit rekening giro terdapat yang pertama yaitu ekspor barang dan jasa non-faktor, kedua ekspor jasa faktor, ketiga pengalihan hak milik secara pribadi tanpa imbalan atau non-penduduk, yang ketiga pengiriman uang emigran, keempat hibah swasta, dan yang terakhir yaitu transfer resmi yang tidak berbalas oleh pemerintah asing. Dan untuk sisi debitnya, yang pertama impor barang dan jasa non-faktor, yang kedua impor jasa faktor, keempat transfer pribadi tanpa balasan oleh penduduk, dan yang terakhir transfer resmi yang tidak berbalas oleh pemerintah nasional. Baik, untuk sisi kredit akun modal yaitu terdapat 1. Penanaman modal asing langsung oleh non-penduduk atau penarikan investasi ditampilkan sebagai negatif. Kedua, investasi portofolio oleh bukan penduduk, amortisasi ditampilkan sebagai negatif. Yang ketiga, arus masuk modal jangka panjang lainnya oleh bukan penduduk, amortisasi ditampilkan sebagai negatif. Dan yang terakhir, arus masuk modal jangka pendek.
Pada bagian sisi debitnya terdapat yang pertama penanaman modal langsung oleh bukan penduduk, distributor ditampilkan sebagai negatif. Yang kedua, investasi portofolio oleh bukan penduduk, amortisasi ditampilkan sebagai negatif. Yang ketiga, arus keluar modal jangka panjang lainnya oleh bukan penduduk, amortisasi ditampilkan sebagai negatif. Dan yang terakhir, arus keluar modal jangka panjang. Dan yang terakhir, rekening cadangan. Pada sisi kredit dan debitnya itu perubahan versi dalam cadangan. Adapun sumber dari struktur neraca pembayaran ini dari World Bank atau World Debt Tables dalam Kuncoro tahun 2009. Kemudian unsur-unsur neraca pembayaran internasional itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, neraca barang atau neraca perdagangan. Neraca barang dan neraca jasa disebut juga neraca berjalan atau current account. Rekening transaksi berjalan atau current account merupakan sub neraca pembayaran internasional yang mencatat semua transaksi barang dan jasa. Yang kedua, neraca modal atau capital account. Rekening atau neraca modal atau capital account merupakan sub neraca pembayaran internasional yang menunjukkan aliran modal finansial baik yang langsung diperdagangkan atau perubahan portofolio dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga internasional lainnya, maupun untuk membayar barang dan jasa. Yang ketiga, reserve account. Reserve account merupakan sub neraca pembayaran internasional yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta-valuta asing. Keempat, lalu lintas moneter atau akomodasi transaksi. Transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari satu negara ke luar negeri. Dan yang kelima yaitu surplus dan defisit neraca pembayaran. Neraca perdagangan dikatakan surplus bila nilai ekspor barang lebih besar daripada impornya. Kebijakan neraca pembayaran ditujukan untuk lebih meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.